Baik, hari ini cerah-cerah semua wajahnya ya. Puasa ini ya. Insya Allah, Prof. Berpuasa ya. Menjelang hari raya nanti. Nggak bisa ngopi, Prof. Nah, nantilah dirapel ya. Katanya kamu mau kirim kopi. Ngantuk nanti, Prof. Baik ya. Pokoknya terus berjalan ya. Ditekuni, sabar, kerja keras, ya, kemandiriannya, dan ya terus berusaha. Ya. Nah, ini sudah semua hadir ya. Lengkap, Prof. Oke. Ya, lengkap. Fokus ya, mempersiapkan draft proposal penelitian disertasi. Semua sudah mengambil keputusan ya untuk pemilihan topiknya pada masing-masing bidang hukum ya. Nah, kemudian rumusan judulnya dirumuskan ya. Nah, setelah itu mengurai latar belakang ya yang menunjukkan ada fenomena hukum, apakah di ranah hukum normatif atau di ranah hukum empiris ya. Nah, kemudian merujuk pada peraturan perundang-undangan, gimana sih pengaturan? Ya, ada fenomena di masyarakat. Ya, gimana sih pengaturannya? Kalau Anda mau fokus di ranah hukum normatif, berarti Anda mengatakan ada masalah hukum dalam regulasi pengaturan mengenai aspek tertentu ya dalam peraturan perundang-undangan. Ingat, kalau ngomong peraturan perundang-undangan tidak hanya undang-undang, ya, telusuri, ya, peraturan pelaksanaannya. Ada PP, tapi mulai dari undang-undang dasar mengatakan apa, kalau ada Ketap MPR, kemudian undang-undang yang Anda katakan ada masalah dalam pengaturan mengenai apa, ya, dan banyak aspek. Baru kemudian telusuri peraturan pelaksananya gimana. Kadang-kadang kita mengatakan di undang-undang itu ada PG norm, ya, kaburan atau penjelasan, ternyata di PP-nya muncul penjelasannya. Atau bahkan melompat ke peraturan menteri. Ada yang mengatakan di undang-undang vakum norm. Kosong. Ternyata di peraturan menterinya muncul. Sering terjadi begitu. Ya. Dan itu nanti ada masalah di ilmu perundang-undangan nanti. Karena menyangkut persoalan kalau peraturan perundang-undangan itu legal validity dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, kekuatan. Nah, setelah itu baru Anda bisa mengkonfirmasi. Ini loh masalah. Kemudian setelah itu urgensi penelitiannya. Mengapa ini penting diteliti? Itu di uraian latar belakang itu perlu ada penegasan. Ya. Nah, di uraian latar belakang itu menunjukkan, mencerminkan, ya, Anda mengkonfirmasi ada masalah hukum dalam, kalau di ranah hukum normatif, ya, dalam pengaturannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Kalau di ranah hukum empiris ada masalah hukum dalam apa? Implement, karena akhirnya peraturan perundang-undangan kan dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang diberi kewenangan. Itulah ada persoalan kewenangan diatur dalam produk itu. Siapa yang melaksanakan? Rakyat.
masyarakat. Itu ada konteks kewajiban, hak, dan kewajiban. Kalau pejabat tata usaha negara, konteksnya kewenangan. Tanpa kewenangan nggak bisa. Nah, itu poinnya ya. Kemudian selain implementasi, ada masalah dalam penegakan hukum. Itu di ranah hukum empiris. Itu, ya. Atau Anda ingin meneliti efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengatur aspek tertentu dari kehidupan. Saya mau minta kepastian nih, yang mau meneliti di ranah, pasti lebih banyak di ranah hukum normatif. Yang mau meneliti di ranah hukum empirisnya atau non-dictional research, itu Mbak Retno ya? Siapa lagi? Retno, kamu di ranah implementasinya. Iya begitu, Prof. Di empiris. Nah, siapa lagi? Kalau Ibu Nur kan di ranah normatifnya. Ada Iya, lagi? Prof. Gatot? Normatif, Prof. Normatif, baik. Siapa lagi? Cuman satu aja. Hanya Retno aja ya. Yang lainnya kan di ranah hukum normatif. Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturannya. Ya. Dengan menelusuri peraturan perundang-undangan. Jadi wujud hukum yang paling konkret itu norma. Ya, Anda mengatakan ada masalah. Tapi di S3 Anda harus bisa menjelaskan di balik norma itu ada apa. Ya. Ada apa di balik norma itu, Gatot? Balik norma hukum itu ada apa? Ada kekosongan hukumnya atau kekaburan norma hukumnya. Ada asas. Asas hukum, Gatot, dengar. Ya. Iya. Gitu. Nah, saya pikir untuk membentuk norma hukum itu adalah asas hukum. Asas hukum itu masih abstrak. Ya. Hanya 1, 2, 3, 4 kan. Ya. Di balik asas hukum ada apa, Gatot? Sebagai dasar moral pembentukan norma hukum. Nilai, Prof. Ada apa? Nilai. Nilai. Ya, nilai apa dalam ilmu hukum yang dimaksud nilai? Nilai kebenaran. Biarin dulu Ernu, biarin Gatot. Oh iya. Gatot. Nilai kepastian hukum. Sudah sekian kali kuliah. Gimana ini? Nah, S3, pola berpikirnya harus beda. Ya. Tuntutan akademik, karena seorang praktisi kita hargai. Ya. Tidak bisa hanya sekedar. Gitu. Praktisi kan pegangannya juga apa kata undang-undang. Tapi Anda harus bisa menjelaskan di balik undang-undang itu ada apa. Ya, ada asas hukum. Di balik asas hukum ada itu di ranah hukum normatif itu penelitian Anda. Anda bisa meneliti hukum dalam umumnya sebagai nilai. Tapi nilai yang dimaksud dalam ilmu hukum apa, Gata?
Salah enggak apa-apa, Prof ya. Lo jangan takut, namanya belajar. Apa? Ada apa? Ada nilai kebenaran dan nilai kepastian hukum. Ya, nanti buka lagi catatannya, ya. Baca buku-bukunya Arif kita. Filsafat hukum. Prof, sebenarnya sudah diulang-ulang kok nyantol ini sulit, toh, Prof. Padahal tiap hari Prof menyampaikan terus. Konsentrasi. Ini sudah S3, pola berpikirnya harus beda. Ya, dengan S1, S2. Beda nanti cara Anda berbicara, menulis. Orang bisa membedakan. Ya. Hukum, dasar moral dari hukum itu adalah nilai. Nilai yang dimaksud dalam ilmu hukum itu adalah nilai tentang kebenaran dan keadilan yang kodrati. Dapat nggak dapat ya, diam aja dia cuma lihat. Itu loh. Nilai tentang kebenaran dan keadilan yang kodrati dan universal. Kodrati itu dasar moral dari pembentukan hukum itu. Penjelasan ini ada di ranah aliran hukum alam. Hukum alam itu berbicara persoalan moral. Hukum nggak bisa lepas dari konteks moral manusia. Kebenaran dan keadilan. Tapi yang kodrati dan abstrak. Dan itu ada dalam kehidupan masyarakat. Karena dia abstrak, dalam ilmu hukum itu diajak kemudian untuk lebih mengkonkretkan ya, dasar moral itu menjadi asas-asas hukum. Karena Anda pelajari ya, satu itu wajib. Itu dasarnya. Di semua bidang hukum itu ada asas-asas hukum. Ya. Asas hukum itu dasar ya, pemikiran untuk pembentukan norma. Kalau nilai dasar moral. Ya. Dari asas hukumlah itu kemudian dikonkretkan menjadi norma atau kaidah hukum. Norma atau kaidah hukum itu konkret, Anda bisa baca rumusannya atau formulasinya. Asas legalitas itu dalam hukum pidana, Anda bisa baca rumusan normanya ada di mana. Itu contoh paling gampang. Di mana Gatot? Asas nullum delictum nulla poena provia lege tunai. Oh, biar jalan. Diringkas asas legalitas, legality principle. Di mana bisa baca kamu rumusan norma hukumnya? Alfon. Di pasal 1 ayat 1 KUHP, Bro. Itu caranya, Gatot. Kamu bisa baca di balik norma hukum itu, ya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pidana, itulah Anda menemukan asas di balik rumusan norma. Tapi tidak semua pasal-pasal dalam
peraturan undang-undangan itu norma hukum. Ya. Suatu norma hukum atau satu pasal baru bisa disebut sebagai norma hukum kalau memenuhi minimal 3 kriteria. Apa saja? Masih ingat? Kriterianya apa? Alphonse, masih ingat? Siapa yang ingat? Bersifat umum, Prof. Ya, kriteria. Diundangkan. Kalau menurut bulat begitu, insya Allah. Indah. Berisi perintah, larangan, Biar Dan gaya lain-lain. ngomongnya bahasa Belandanya. berisi perintah atau perbut, larangan atau gebut, dan bolehan atau Perbut itu misteri. larangan. Mohon diperboleh. Satu pasal baru bisa disebut sebagai norma hukum apabila memenuhi 3 kriterianya. Yang pertama, gebod. Apa itu gebod? Perintah. Anda harus berperilaku seperti yang diperintahkan. Yang kedua, Perbut. Larangan. jangan berperilaku seperti yang dilarang. Perbod. Kalau Anda langgar ada apa? Sanksi. Ada sanksi, Prof. Itu karakter hukum itu. Karakter norma hukum. Ya. Gebod, perbod, sanksi. Satu lagi ada yang disebut stemming atau praise telling. Ya, baca buku-buku. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau di ranah Anda sudah memahami ranah ya, ilmu hukum, ilmunya ini ya mengajak Anda. Kemudian Anda bisa melakukan penelitian hukum sesuai dengan ilmunya. Dan Anda sudah memutuskan itu semua sekarang. Ya. Ingat ini ya. Kita ada di kandang ilmu hukum. Sebelum memahami metode penelitian hukum, Anda harus memahami ilmunya dulu. Ini selalu saya lakukan. Ya. Ilmunya sudah mengatakan seperti ini. Ilmu hukum itu begini. Ya. Ini 2 cabang besar dari ilmu hukum yang mesti dipelajari sebagai satu kesatuan. Jangan dengan kacamata kuda belajar ilmu hukum. Kalau Anda belajar ilmu hukum dengan kacamata kuda, hanya tahunya ini aja. Apa kata undang-undang? Apa kata peraturan undang-undangan? Ya tinggal ngapalkan aja. Ya. Tapi Anda juga diajak untuk melihat dalam kenyataannya, mempelajari hukum itu dalam kenyataan. Ya.
suaranya itu suara apa ya? Ilmu ada yang nyebut seperti ini. Dia menyebut doktrinal dan non doktrinal. Nah, dalam penelitian hukum ternyata muncul ini kata ini. Doctrinal research, non-doctrinal research. Ya. Jadi Anda bisa meneliti di ranah ini saja, silakan. Ya. Atau fokus ke ranah kenyataannya. Karena pada akhirnya kan diberlakukan dalam masyarakat, mengatur perilaku. Ya, ilmunya sudah mengajak, ini satu kesatuan yang mesti dipelajari kalau kita pelajari ini. Dalam penelitian hukum juga begitu. Anda bisa memutuskan, saya mau meneliti di ranah apa kata undang-undang atau kata peraturan perundang-undangan. Seperti yang tertulis, Anda mengatakan ada masalah dalam pengaturan. Ya. Gitu. Atau Anda mencermati dalam kenyataannya ada masalah hukum. Ya. Di sini Anda meneliti hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Berarti ada masalah dalam implementasi, enforcement, penegakan. Atau Anda meneliti apakah hukum yang diberlakukan itu ditaati atau tidak oleh masyarakat. Kalau ditaati mengapa, kalau tidak ditaati mengapa. Pertanyaan mengapanya. Tapi saya ingatkan Mbak Retno, kalau Anda mau di ranah ini, ya, Ya, Prof. harus mulai dari mengkaji aspek regulasinya. Kata undang-undangnya gimana? Kata peraturan perundang-undangan. Ya, Prof. Jadi ada undang-undang, ada PP, ada peraturan menteri, ya, sampai di tingkat daerah, ada perda. Pahami dulu ini kalau mau di ranah hukum normatif penelitiannya, ya, baru masuk ke kenyataan. Ya. Jangan kemudian langsung masuk ke sini tanpa menjelaskan, mengurai dulu aspek regulasi. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda tidak diawali dengan mengurai aspek regulasinya, mau melakukan penelitian hukum non-doktrinal, ya, Anda langsung ke lapangan tanpa mengurai ini dulu. Nah, itu yang disebut penelitian sosial. Itu yang banyak salah menjelaskan sehingga orang menjadi antipati dengan penelitian hukum non-doktrinal. Karena dia tidak memulai dari penjelasan tentang aspek mengapa kemudian yang menulis buku metode penelitian hukum Peter Mahmud. Peter Mahmud. Itu menjadi antipati, ya, dan mengatakan ini penelitian sosial. Itu ada benarnya dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Kalau kita baca tulisan-tulisan buku-buku dari Profesor almarhum, ya, Sacito Raharjo, Suryono Sutanto,
siapa lagi? Widnyo Sutandio. Kan yo. Dia memang tidak memulai dengan penjelasan ini. Sehingga kemudian ya kritiknya pedas sekali. Jarang dia menyebutkan peraturan perundang-undangan. Padahal seperti Suryono Sukanto, penelitian disertasinya itu tahu nggak? Mengenai undang-undang lalu lintas. Bagaimana efektivitas undang-undang lalu lintas itu di kalangan mahasiswa. Itu penelitiannya. Ya. Dia mulai menjelaskan undang-undang lalu lintasnya, baru dilihat dalam kenyataan. Ya, itu aja pegang. Dalam implementasinya, dalam penegakan atau efektivitas. Nah, teori-teori di sini itu bisa berbeda loh dengan yang penelitian hukum doktrinal atau normatif. Makanya dalam teori hukum itu ada yang disediakan untuk menganalisis fenomena hukum normatif. Tapi ada dalam teori-teori khusus dia untuk meneliti, menganalisis hukum dalam hukum. Kalau ini Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturannya, seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, itu aja pegang, ya. Oke, sebelum saya masuk lanjut langsung ke metode sekarang. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ternyata apa yang saya jelaskan belum banyak ditangkap dari sisi teorinya ya. Kita masuk ke metodenya sekarang supaya lebih konkret. Sambil jalan Anda teruskan menulis. Dan ikuti buku pedoman ya di peraturan dekan. Ayo, ada pertanyaan? Ada, Prof. Silakan. Saya mau yang ini ya mohon maaf, Prof. Dulu kan memang di teori hukum waktu di S2 kan saya ngikuti pelajaran Prof. Nyoman. Itu yang saya tangkap itu dalam pengertian secara normatif sama empiris ini. Dulu Profesor memberikan arti seperti ini. Kalau secara normatif itu adalah peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi dalam mengatur dari aspek bidang apapun. Tetapi secara empiris itu adalah di dalam asas kemanfaatan. Contoh undang-undang lalu lintas yang bersimbol simbol-simbol yang ada seperti lampu merah, kuning, hijau. Tetapi di dalam segi empiris adalah sisi kemanfaatannya dalam pengguna perilaku itu. Apa kira-kira hampir sama bisa seperti itu, Prof? Mohon maaf, Prof. Gimana, Pak? Saya menjelaskan kan begini. Dengan menggunakan contoh undang-undang, lalu lintas, dan angkutan jalan. Sebenarnya mulai dari dalam rumah itu sudah ada hukum. Hukum itu menyertai kehidupan kita. Kita diatur oleh hukum. Apa yang diatur oleh hukum dari kehidupan masyarakat? Perilaku. Perilaku kita yang diatur. Pikiran kita belum bisa diatur, belum muncul, belum diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Perilaku kita. Apa tujuannya mengatur perilaku masyarakat? Nah, itu di sisi aksiologi. Supaya tertib, teratur, hidup menjadi damai, harmoni. Itu hukum tujuannya. Karena kecenderungan perilaku manusia, keinginannya itu mau seenaknya. Dan inilah kemudian mengapa
hukum itu mengatur tentang apa? Kalau ngomong hukum itu pasti kaitannya dengan hak dan kewajiban. Itu saja. Dan kita sebagai subjek hukum, naturally person, pendukung hak dan kewajiban. Ya. Tapi dalam ilmu hukum berkembang subjek hukum selain subjek hukum alami, orang perorangan, naturally, dibentuk lagi namanya rah person, korporasi. Perilaku kita sehari-hari itu mencerminkan perilaku hukum ya. Ya, bayar pajak enggak? Itu perilaku hukum. Punya SIM enggak? Karena diatur perilaku kita. Apalagi kalau di jalan raya. Ya, ada. Wujud hukum di jalan raya tuh apakah hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan? Tidak, Prof. Ada lagi wujud hukum yang lain. Namanya simbol-simbol hukum. Apa itu? Rambu-rambu lalu lintas. Itu simbol hukum, hanya gambar kok, tulisan. Tapi disebut simbol hukum. Karena apa? Dan itu juga bagian wujud hukum. Dia disebut simbol hukum karena dia mempunyai makna hukum dan akibat hukum. Cobalah yang mentaati ya. Bahkan warna lampu, traffic light, lampu bangjo katanya kalau orang Jogja, abang hijau. 3 warna itu simbol hukum. Dia punya makna hukum. Nah, kalau langgar dia punya akibat. Ngerti maksudnya? Begitu hukum itu mengatur perilaku. Nah, walaupun sudah ada hukum perilaku masyarakat, ada yang mentaati dan ada yang tidak mentaati. Itu di ranah kenyataan hukum. Undang-undangnya di ranah hukum normatif. Ya. Nah, ini yang harus saya jelaskan lagi nih sekarang. Kalau kita berbicara hukum, masih ingat nama ini? Ya, berbicara dasar moral dia aliran hukum alam. Pasti rujukannya ke sini. Tapi dia menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ide orang Jerman ini. Atau dia sebut sebagai ide saya Belandanya ide. Diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Kalau kita baca literatur lama ini, kita hukum itu mempunyai kita itu apa? Idealnya gitu. Nah, atau mempunyai tujuan yang ideal. Yang semestinya. Ya. Idealnya kalau hukum itu dibuat ya.
bahasa undang-undang kan dibentuk ya, harus apa idealnya mencapai atau memberi Keadilan, kemanfaatan, kepastian. ya, idealnya begini, 3 ini yang dicapai. Dan pasti 3 ini rujukannya kalau bicara di filsafat. Kalau hukum dibentuk, idealnya dia mencerminkan atau ada tujuan keadilan yang dicapai, kemanfaatan, kepastian. Ya, ini di apa namanya di S1 yang mungkin. Pastian apa? Wet matter, Prof. Wet matter height, Prof. 3 ini idealnya kalau undang-undang ya, misalnya sekarang yang terakhir undang-undang kita, idealnya 3 tujuan ini tercapai atau terwujud atau dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan. Makanya dia mengatakan idealnya cipta. Ya. Tetapi Pak Gustaf ini dia sadar ya, tidak mungkin 3 ini secara simultan, secara bersamaan, serentak dicapai kalau satu undang-undang misalnya produk hukum itu diperlakukan. Tidak mungkin. Karena apa? 3 yang dimaksud ini saling berkontradiksi. Tapi idealnya begini. Saling berkontradiksi. Ketika keadilan ditonjolkan, ya, ini pasti diabaikan. Tapi sebaliknya kalau kepastian ditonjolkan, kemanfaatan, keadilan mesti dikesampingkan. Anda lihat dalam ranah hukum normatif ketika undang-undang dibuat atau dalam implementasi. Ya. Misalnya dalam implementasi ya, contoh paling konkret ya. Ketika seorang nenek yang mengambil 3 buah coklat, ya, anak yang mencuri dituduh mencuri sandal petik, ya, mencuri piring, pembantunya. Ini kepastiannya ditonjolkan, polisi memproses, jaksa memproses sampai sidang pengadilan, hakim memutus. Tapi menurut rasa keadilan, diabaikan. Ya, belum ngomong. Terus kemanfaatannya kalau dia dihukum apa? Apa kata undang-undang? Kewenangan polisi, jaksa. Ya. Nah, kalau ini ditonjolkan, yang lain bisa dipahami. Siap, Prof. Tetapi Pak Ragroh ini dia punya prinsip, ya. Kalau terjadi kontradiksi di antara ketiga yang ideal ini, maka
prinsip yang harus dipegang itu adalah ini, keadilan. Makanya dia tuh penganut aliran hukum alam, berbicara moral, ya, moral dari hukum itu ini. Teori hukum alam itu kan mulai berbicara keadilan, hak, kewajiban itu di teori hukum alam, konteks moral. Ini yang harus diutamakan dengan mengabaikan yang lain. Nah, banyak dalam tulisan-tulisan bahasa Indonesia itu, ya, dikatakan bahwa Gustav Radbruch itu mengemukakan teori tujuan hukum. Seperti nanti cari bukunya Ahmad Ali. Ya, dia bilang tujuan hukum. Kalau saya mengatakan bukan teori tujuan hukum. Dan yang dia katakan bukan teori juga, tapi dia katakan cipta, dasar moral dari hukum. Idealnya, tiga ini bisa dicapai kalau hukum dibuat. Konkret undang-undang, satu undang-undang dibuat mestinya mencerminkan tiga hal ini. Tetapi sadar beliau gitu. Nggak mungkin, pasti saling berkontradiksi. Oleh karena itulah prinsip yang harus dipegang. Nah, ini yang harus diutamakan. Ya, termasuk itu kalau kita baca norma hukumnya, mencerminkan keadilan enggak? Katakanlah misalnya seperti undang-undang, ya, yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kemudian undang-undang terakhir Cipta Kerja. Undang-undang nomor berapa, Didit? Undang-undang Cipta Kerja. Daru. Undang-undang Cipta Kerja. Ikuti perkembangan. Nomor 11 tahun 2020, Bro. Yes. Ya. Sudah baca nggak kamu? Baru pasal tentang agraria, pasal 56 sampai 64, Bro. Ya. Kalau baca undang-undang itu, maksudnya kan menyederhanakan, ya, dengan menggunakan metode omnibus law. Metode itu, metode pembentukan. Dengan merangkum berbagai undang-undang, ya, beberapa pasal, jumlahnya tahu nggak undang-undang yang dirangkum? 79 undang-undang. Dari 79 undang-undang itu beberapa pasalnya diambil alih oleh satu undang-undang. Namanya katanya menyederhanakan, mensimplifikasi. Ya. Dengan cara apa? Mengganti, merubah, revisi, dan membentuk baru. 3 itu. Ya, diganti, direvisi, ada lagi yang baru gitu. Nah, ya, idealnya 3 ini dicapai. Tapi ketika Anda baca produk hukum, jadi membaca undang-undang, produk hukum itu ada metodenya, nggak sekedar menghafal. Ya. Kalau baca undang-undang itu, Anda bisa ngambil kesimpulan.
Dan itu menyangkut persoalan politik hukum. Ada politik hukum apa di balik pembentukan undang-undang? Ada tujuan, mulai dari arah, ya, kemana arah pembentukan, dan apa yang ingin dicapai. Ngomong politik hukum. Ya. Apakah kemudian bisa merangkum tiga ini? Nah, prinsipnya kan ini, apakah mencerminkan keadilan? Makanya sederhana aja baca undang-undang ya, orang S3 harus kritis. Ini undang-undang dibuat ini untuk kepentingan siapa? Undang-undang ini keberpihakannya pada siapa? Pada rakyat atau investor? Itu aja pegang. Ngomong politik hukum, politik pembentukan. Ya. Kalau Anda baca itu arahnya ini dia yang menentukan. Kemudian kemanfaatannya bagi rakyat. Dia lebih berpihak ke siapa? Gitu caranya. Ya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 79 undang-undang itu yang dia dikatakan sebagai menghambat perkembangan ekonomi negara karena kepastian berusaha dan kemudahan berinvestasi. Itu dua kata itu belum muncul itu. Ya. Sehingga investor tidak dengan senang hati masuk ke Indonesia. Tapi apakah kemudian bermanfaat dan mencerminkan keadilan bagi rakyat? Karena ini keberpihakannya kalau ngomong keadilan itu bisa dipahami? Gitu pola berpikirnya, kritisnya. Gatot bisa dipahami, Gatot? Gatot? Ya, Prof. Kaget, Prof. Bisa, Prof. Makanya kuliah itu dengan roso kamu. Ya. Siap, Prof. Siap. Ya. Itu konsentrasi. Ya. Wah, ini pola berpikir S3 ini. Ya. Berpikir filosofis, kritis, ya, sistematis, metodologi. Itu kan. Dalam penegakan hukum juga begini. Bisa kita lihat dalam ranah hukum empirisme. Ya. Kasus-kasus yang menyentuh ya rasa keadilan pasti menonjolkan ini. Penegak hukum, Pak Gusti, pegangannya pasti ini dia. Apa kata undang-undang? Nggak salah, memang kewenangan. Ada kewenangan yang diberikan, nggak salah. Dalam penegakan. Tapi endingnya itu di pengadilan. Di sanalah hakim diuji kemudian.
Ya. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memberikan ruang untuk hakim mengambil keputusan lain yang mencerminkan ini. Ya. Undang-undang kekuasaan kehakiman Anda baca pasal 5 ayat 1. Ada yang ingat? Alfon, saya ingat. Hakim dalam memeriksa dan memutus satu perkara itu ada legal obligation bagi hakim. Kewajiban hukum. Disebut wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini dia. Sehingga putusannya mencerminkan ini. Dalam peradilan anak, pemanfaatannya kalau dia dipidana apa? Misalnya, ya, seorang nenek sudah tua sampai nyembah-nyembah hakimnya, kan? Di sidang pengadilan, hakim menonjolkan ini, ya putus. Terus kemanfaatannya kalau dia masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Ya. Karena terakhirnya memang di putusan hakim. Kalau penegak hukum yang lain, dia memang kewenangannya. Tapi sebenarnya kewenangan berdasarkan undang-undang. Ada ranah ruang-ruang yang bisa dipakai, ya. Apa namanya? Pak Polisi. Ini discretion power. Ada pasal yang mengatur di KUHP, di Undang-Undang Kepolisian. Kalau peradilan anak, apa namanya? Mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim itu diberi kewenangan. Namanya apa? Versi. Disediakan oleh undang-undang. Menyimpangi kewenangannya, tapi ada kewenangan lain yang bisa digunakan. Bisa menggunakan ini. Tujuannya apa? Ya. Atau sehingga sekarang rame kan? Ya. Istilah-istilah apa? Restoratif justice. Apa lagi? ADR, siap. Dispute resolution. Wah, seolah-olah ini hal yang baru di Indonesia. Dari sisi undang-undang kita sudah menyediakan kok ini. Diatur lagi di peraturan Mahkamah Agung, kalau di polisi ada peraturan Kapolri. Istilah-istilah, dikira istilah hal yang baru. Ini diperkenalkan oleh buku-buku asing. Di Indonesia sudah biasa, ini bagian dari kebudayaan masyarakat. Budaya hukum masyarakat. Katanya Lawrence Friedman, legal culture, budaya penyelesaian. Dengan alternatif dispute resolution, artinya kan di luar jalur pengadilan. Secara alternatif. Ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi alternatif dispute resolution tujuannya sebenarnya adalah atau ini bagian cerminan dari filosofi penyelesaian sengketa yang disebut dengan
Apa endingnya? Ya. Yang ingin dicapai itu yang disebut dengan ini. Temukan istilah Latinnya. Restitutio in integrum. Ini artinya apa? Ada yang tahu? Restoratif justice itu memulihkan. Atau ada istilah kalau dalam bahasa hukum adat itu mengembalikan atau memulihkan keseimbangan Magis. magis. Ini kalau berpikirnya kan magis religius ya dalam kehidupan masyarakat. Bukan hal yang baru, tapi istilah-istilah ini mungkin. Dan hati-hati kemudian memahami, ya, memahami makna kayak restoratif justice. Ya. Ini kan lawan dari retributive justice dalam hukum pidana. Hukum pidana itu orientasinya menghukum, mempidana, memberi nasihat, menyengsarakan, balas dendam. Ini kemudian lawannya. Nah, tidak selalu perkara pidana itu ada yang bisa diselesaikan dengan cara di luar dengan sistem. Pahami yang gini-gini ya, pola berpikirnya. Nah, ingat ya, Anda sedang mengambil keputusan penelitian Anda. Sekarang kita berbicara penelitian hukum. Ini penelitian hukum ya. Dalam literatur Anda baca nanti, judul bukunya itu ini, legal research. Padahal sebenarnya kalau legal research, awal kuliah saya sudah menjelaskan, Anda harus bisa membedakan law dengan legal. Use dengan legal. Reh dengan wet. Masih ingat? Undang-undang dengan hukum. Kalau legal, ini pasti tertulis. Yang dimaksud adalah state law, hukum negara. Kalau law itu bisa unwritten law, bisa written law, bisa betul. Dia lebih luas. Kalau legal ini pasti tertulis. Legislation, legal, ilegal, gitu lawannya kan. Jadi yang dimaksud penelitian peraturan perundang-undangan sebenarnya. Tapi bisa kita artikan luas ini sebagai hukum dalam pengertian bisa written law, bisa unwritten. Ya, mungkin ada dua sesuai dengan ilmunya kan. Apa? Kalau dalam literatur disebut ini doctrinal, hukum normatif. Ya. Ini penelitian hukum normatif sesuai dengan ilmunya. Doctrinal research. Tapi tetap ada di ranah ini. Legal research. Penelitian hukum. Terjemahannya. Ya. Nah, yang kedua,
disebut non-doctrinal. Demikian hukum non-doktrin. Ya, hukum dalam kenyataan. Ada yang nyebut empirical. Nah, ada lagi sekarang istilah baru nih. Sosio apa? Legal research. Baru ini kan. Ya. Bisa Anda mau membedakan kan? Sesuai dengan ilmunya. Ya. Nah, kalau doctrinal research maksudnya doktrin. Doktrin itu kan bisa diartikan sebagai norma atau ada lagi istilah kaidah. Ya. Hukum gitu, jangan norma bisa norma sosial atau kaidah sosial. Kaidah etika, norma sopan santun, norma adat istiadat. Tapi kita berbicara norma hukum. Tegaskan. Ya. Kalau baca literatur itu menarik sekali. Seolah doctrinal research itu penelitian untuk menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, ya, dalam rangka menyelesaikan, memberi solusi penyelesaian hukum. Kalau diringkas dari beberapa definisi di literatur asing mengenai legal, khususnya doctrinal research, ya, itu seperti sederhana sekali. Setelah saya pahami, memang di negara-negara yang menganut common law system, penelitian hukum itu memang hanya meneliti lebih banyak pada kasus-kasus yang diajarkan di Fakultas Hukum itu adalah kasus-kasus hukum. Tapi juga peraturan perundang-undangan, legislasi. Di negara-negara yang menganut common law system, judgment law itu, ya, kalau baca tulisan-tulisan artikel-artikel hukum dalam jurnal internasional yang ditulis oleh banyak negara-negara yang common law system, pasti dia memunculkan kasus-kasus. Si A versus PS B, pasti munculkan itu untuk menunjukkan, ya, dalam kasus itu hakim memutuskan seperti ini. Tugas hakim kan res forming, res finding, ingat, ya, menemukan, kan, dengan cara menginterpretasi, ya, analogi, atau membentuk hukum baru. Hanya putusan hakim itu disebut sebagai judgment hukum, ya, yang dibuat. Nah, norma hukum, kaidah hukum, ya, ini penelitian itu. Anda mengatakan ada masalah dalam pengaturannya, itu aja sederhananya, seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Fokus Anda, law as it is written in the book. Setelah mengurai dari peraturan, Anda urai peraturan. Ya, sederhana sekali kelihatannya, doctrinal research. Kalau baca literasi asing seolah-olah, ya, penelitian hukum doktrinal
hukum normatif, jadi hukum, ini tetap penelitian hukum, tetapi fokus Anda pada aspek normanya yang Anda katakan tidak masalah. Ya. Seolah-olah penelitian hukum itu hanya menemukan ya, norma hukum, asas hukum ya, untuk menyelesaikan masalah hukum. Legal problem. Sehingga kemudian kalau sederhananya dapat dikatakan ketika seorang polisi menerima laporan dari masyarakat terjadi satu tindak pidana. Polisi kemudian menerima laporan itu dan memproses sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah itu polisi menuangkan hasil penyidikannya itu dalam apa? Pak Gusti? Sesuai dengan kewenangannya. Menuangkan dalam Gatot? Kamu lawyer. Polisi menuangkan hasil penyidikan dalam apa? Dalam BAP, Bro. apa BAP itu kepanjangannya? Saya nggak tahu. Cara pemeriksaan, Bro. Ulangi. BAP apa? Ending dari tugas polisi melakukan penyidikan. Dia menuangkan, karena nanti ada lanjutannya. Polisi menyerahkan kepada siapa? Dalam berita acara pemeriksaan. Betul. Penuntut. Betul, berita acara pemeriksaan. BAP. Berita acara pemeriksaan atau berita acara penyidikan? Kalau pemeriksaan itu, berita acara pemeriksaan itu kumpulan dari hasil penyidikan. Kalau Pak Polisi, Pak Gusti, yang diserahkan ke jaksa, ya, setelah polisi melakukan penyidikan itu apa? Karena polisi nggak bisa langsung ke pengadilan. Ini sistem integrated criminal justice. P21. Ya, P21. Kalau itu sudah. Nah, maksudnya berita acara apa yang diserahkan? P21 itu isinya itu kan dokumen. Ya. Isinya berita acara pemeriksaan, Prof. Nanti di mana yang diserahkan kepada pihak kejaksaan apabila dinyatakan sudah lengkap, yang akan nanti disusun dalam berita acara penuntutan oleh pihak kejaksaan. Itu yang nanti akan didalami oleh hakim pada saat sidang. Mohon izin, Prof. Ya, pemeriksaan itu kan bagian dari proses penyidikan. Ya. Ya, betul, Prof. Yang diserahkan ke jaksa itu kan hasil penyidikan. Ya, hasil penyidikan. Betul. Ya, itu lebih tepat disebut berita acara penyidikan. Karena sebatas itu kewenangan dari polisi. Ketika polisi menyelesaikan ya tugas atau kewenangannya melakukan penyelidikan, penyidikan, itu sudah penelitian hukum loh. Pasti polisi cari pasalnya. Ya, kalau baca doctrinal research dari buku-buku, ya, atau legal research dari buku bahasa asing, seolah-olah seperti itu, sederhana sekali melakukan penelitian itu. Notaris ketika membuat akte, itu sudah melakukan penelitian itu. Gatot ketika membuat surat gugatan, ada klien datang mau cerai,
Itu sudah penelitian hukum. Pasti mencari pasal. Mencari pasal. Ya, hakim ketika memeriksa dan harus memutus satu perkara, menuangkan putusannya dalam membuat putusan hakim, ya, itu sudah penelitian hukum. Soalnya sederhana seperti itu loh, penelitian hukum. Kalau di negara-negara yang menganut common law system. Nah, kita di negara-negara civil law system, ya, hukum yang utama itu adalah legislation, undang-undang sebenarnya. Tapi kita di Indonesia menganut sistem peraturan perundang. Putusan hakim juga sumber hukum. Oleh karena itu, dalam doctrinal research, penelitiannya ini peraturan perundang-undangan. Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai peraturan norma hukum yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan. Mengatakan ada masalah dalam aturannya. Setelah menghubungkan dengan, karena peraturan perundang-undangan itu kan sistem aturan. Dia sebagai sistem. Oleh karena itu tidak boleh berkontradiksi, tidak boleh overlapping, tidak boleh ambigu. Kalau dalam bahasa hukum pidana itu ada yang disebut dengan lex scripta. Alfon ingat? Nggih, Prof. Lex apalagi? Serta. Ya. Ada lagi? Lex stricta. Stricta. Boleh ada analogi. Ada satu lagi Pon yang disebut lex previa. Pernah dengar Pon? Tidak boleh berlaku surut kalau dalam hukum pidana. Ya. Scripta, serta, stricta, previa. Ya. Kita tulis pasti. Ya. Ini yang Anda teliti. Anda mengatakan ada misalnya siapa? Alfon dalam hukum pidana konteks sanksi. Anda katakan ada masalah kan? Ya. Dalam pengaturan sanksi pidana ya. Mbak Jun, Undang-Undang Sumber Daya Air, perkembangannya lihat ya. Ya, Prof, siap. Sampai sejarah pengaturan, kronologi pengaturannya. Jangan ngomong sejarah deh, kronologinya. Ya. Kalau ngomong sejarah harus dengan zaman Belanda juga. Ya. Prof, mohon izin, kalau saya membandingkan dengan negara lain, kira-kira di bagian mananya ya, Prof, yang dibandingkan? Nah, nanti itu kan dalam pendekatannya, ya, yang disebut comparative approach, pendekatan perbandingan. Ya, negara mana pilihannya? Ya. Kalau yang irigasi mana? Banyak tulisan-tulisan itu yang pernah saya ikuti seminar-seminar internasional, ya, itu di India, Nepal, yang banyak ya, dan negara agraris biasanya. Kalau Belanda gimana, Prof? Jadi saya melihat Belanda juga bisa, di sana itu negara air memang, ya, negara di bawah permukaan laut. Di mana-mana air. Tetapi di sana lebih pada untuk kebutuhan domestik, Mbak. Pertaniannya, ya, pertaniannya luas di sana, tapi lebih ternak kan, nggak pas rasanya, ya. Tapi Mbak kan menulis sumber daya air yang lebih
fokus saya itu air dalam artian untuk kebutuhan dasar minum, Prof, bukan di irigasinya. Tapi hak rakyat tetap ada hubungan, ya. ya. Karena bagaimana kemudian keseimbangan antara irigasi dengan domestik. Jadi ada kecenderungan kemudian air sudah menjadi komoditi ekonomi sehingga diberi ruang untuk privatisasi dan komersial. Anda kritisi undang-undangnya kemana arahnya, ya, gitu caranya, ya. Tapi peraturan perundang-undangan ya, jangan undang-undang aja ya. Iya, ya siap. Gitu caranya, ya. Iya siap, Prof. Kalau Belanda itu lebih untuk bisa juga ya, coba cari informasinya, ya. Kalau untuk irigasi itu banyak tulisan di India dan lain-lain. Di Thailand Mungkin juga irigasi menarik, bagus, Pak. Prof. Di Thailand, Mbak. Thailand, iya. Kemarin waktu saya ke Bangkok itu sempat ketemu dengan beberapa Nah, saya 1 patung bulan tani. di sana. Iya. Ya. Saya sempat ke patung tani dan diskusi dengan beberapa kolega di sana. Thailand bisa dipakai, ya. Untuk domestiknya mungkin Belanda itu, ya. Ya, Prof. Siap. Itu caranya. Anda mengatakan ada masalah dalam regulasi dengan merujuk ini. Tapi jangan hanya undang-undang aja ya. Uraikan dulu. Ya, karena ini ngomong peraturan per ada hierarki. Ya. Iya, siap. Itu caranya. Oke. Kalau Mbak Retno kan ada di sini. Tetapi harus diurai dulu peraturan perundang-undangannya. Ya, Mbak? Ya, Prof. Ya. Ya, baik, Prof. Coba cari seminar-seminar mengenai hutan bakau, Mbak. Ya. Ya, baik, Ahlinya Prof. itu banyak di Universitas Hasanuddin, Fakultas Pertaniannya. Ya, baik, Prof. Ya. Atau Fakultas Perikanannya. Dari Ya, segi baik, Prof. ilmu lingkungannya. Ya. Tapi Mohon maaf, kan, Prof. Misalnya dari sisi pemidanaan begitu, apakah memungkinkan ya, Prof? mungkin lain lagi kalau mau melihat dari sisi manajemennya atau dari sisi ketentuan sanksi. Sanksi, Prof. Nah, kuasai dulu asas-asas hukum pidana. Baik, Prof. Ya, apakah Mbak mengatakan bahwa dalam pengaturan, karena kalau lingkungan hidup, ya itu semua aspek hukum masuk di sana. HTN, HAN, ya, perdata, penyelesaian sengketa. Nah, ada aspek hukum pidananya. Apakah pengaturan mengenai aspek hukum pidananya menurut Mbak ada masalah? Tapi juga harus dirinci apakah konteks subjek hukumnya, unsur kesalahan, unsur perbuatan, atau ancaman sanksinya. Itu caranya. Ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kalau yang umum kan aspek manajemennya. Ya. Tapi itu menyangkut persoalan lembaga negara yang diberi kewenangan, misalnya. Ya. Kemudian koordinasi antar sektor. Ya. Ada juga yang lain, bisa jadi. Ya. Dalam hubungan dengan partisipasi masyarakat, itu prinsip demokrasinya, transparansi dalam pembuatan keputusan kebijakan, ya. Dan kalau pidana, Mbak mengajar hukum pidana enggak? Iya, iya, Prof. Oke, kalau gitu lanjutkan aja itu. Baik, Prof. Baca lagi asas-asas hukum pidana ya. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ya, baik. Fokus saja pada aspek. Baik, Prof. Nah, sekarang ada yang disebut ini, Mbak. Baca nanti buku-buku mengenai sosiologi. Ya. Bukan hal yang baru istilahnya. Ini kan sebenarnya sociological. Ya. Lebih kepada sosiologi. Artinya aspek sosiologis dari pengaturannya.
Kalau saya dari antropologi hukum akan mengatakan antropolegal. Tidak bisa. Ya, tapi sosiologal lebih pada sosiologi. Konteks masyarakatnya. Ya. Ini yang ramai sekarang. Ya. Sebenarnya ini metode aja. Sociological research. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya. Kebanyakan kan semua ranahnya ada di sini ya. Tetapi harus benar dan jelas cara mengurainya. Mulai dari merumuskan dulu, mengurai latar belakang, mengkonfirmasi rumusan masalah, menegaskan dalam bentuk research question, pertanyaan penelitian. Ya, tujuan manfaat menyesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, ini tuntutannya kemudian orisinalitas penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan. Gimana caranya? Anda harus mencari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam karya ilmiah disertasi, harus disertasi ya, dari berbagai penyelenggara program doktor, jangan hanya di Brawijaya saja. Hasil penelitian yang bagaimana? Hasil penelitian disertasi yang ya mendekati masalah hukum yang Anda teliti. Penelitian terdahulunya. Sumber daya air banyak. Contoh yang saya tahu misalnya Profesor Suteki. Ya. Ada lagi nanti cari sumber daya air. Jadi bicara politik hukum. Aspek hukum pidana. Ya. Mengenai sanksi banyak penelitian. Community policing, Pak Gusti, ada penelitian terdahulu, ya, gitu katanya. Didit, silakan nanti cari. Minimal 3, 4, 5. Ya, karena apa? Banyak sudah penelitian-penelitian. Tetapi Anda harus bisa menunjukkan bahwa fokus masalah hukum yang Anda teliti belum disentuh oleh peneliti sebelumnya. Itu aja. Ya, penelitian sumber daya air mengenai apa lagi? Community policing, apalagi hukum ekonomi, Sumber daya genetik, sumber daya alam hayati, silakan banyak sudah. Tapi upayakan cari yang penelitian hukum. Karena mungkin juga Anda mengambil penelitian dari perspektif ilmu yang lain. Ya. Misalnya dalam hukum ekonomi. Ada mengenai investasi. Penelitian hukum banyak, tapi ada juga Anda bisa
menunjukkan penelitian dari sisi ilmu ekonomi atau perbankan. Semua memang ada kaitan dengan ilmu pendidikan bahkan undang-undang. Dapat apa rencananya jadinya itu? Masih abu-abu kamu. Prof, Undang-undang rencananya kepada budaya hukum penyelesaian sengketa waris secara non litigasi dalam masyarakat adat Jawa, Bro. Ya, ya, boleh. Nanti ada ringkas nanti rumusannya ada di penyelesaian terkait salah satunya surat perdamaian, nanti bisa kita ke putusan perdamaian, Bro. Ya, nanti legal culture. Baca buku-buku mengenai, ada buku Termasuk dari yang tadi Laura Nader dan Henry Todd, ini konflik resolution, ya, iya, Bro. dari Lawrence Friedman itu teori-teorinya. Itu caranya, ya. Bisa Anda pahami? Iya, Bro. Nah, setelah originalitas penelitian, apa? Mengurai pilihan teori dan konsep-konsep hukum yang Anda gunakan. Itulah makanya penelitian disertasi itu semuanya menguji teori. Nah, itu dalam uraian kerangka teoritik dan konseptual, itu formatnya nanti lihat di produknya. Ya, yang Anda urai itu tidak hanya teori, tapi ada konsep, ada asas hukum. Ya. Izin, Rob. Silakan, ada norma. Silakan. Saya sering kesulitan membedakan antara teori dan konsep itu, Rob. Ya, dalam ilmu hukum bedakan antara kita belajar konsep-konsep hukum. Kita belajar asas-asas hukum. Kita belajar norma-norma hukum. Teori-teori hukum. Doktrin. Ya, gitu. Nah, bedakan. Nah, memang ada yang menyamakan gitu. Ya, dalam tulisannya. Saya bilang bedakan. Konsep itu menyangkut persoalan, kalau dalam ilmu hukum itu disebut Begriffenwissenschaft. Begriff, ilmu tentang pengertian hukum. Itu sendiri sebenarnya. Oleh karena itu, mengapa di undang-undang, ya, di produk hukum, bab 1 ketentuan umum pasal 1 itu isinya apa? Pengertian-pengertian dan definisi, Prof. Itu. Tetapi uraiannya tidak cukup hanya pengertian itu, definisi. Enggak. Itu menjadi konsep yang Anda gunakan. Ya, uraiannya nggak cukup hanya definisi. Menjelaskan. Misalnya demokrasi. Ya. Wah, itu penjelasannya kan mencerminkan konsepnya. Ada asas-asas. Nah, teori merujuk kemudian Anda belajar teori hukum itu kan berangkat dari aliran-aliran yang menjelaskan tentang perkembangan pemikiran mengenai hukum. Ya. Mulai dari aliran hukum alam. Nah, itu diangkat kemudian oleh para sarjana hukum menjadi teori. Seperti ini misalnya. Ini ya. Cita hukum.
Saya bilang cita, bukan teori. Dari tiga ini kemudian diangkat menjadi teori. Coba, teori keadilan siapa yang memperkenalkan? Ini ada di ranah aliran hukum alam, hukum kodrat, natural theory of law. Teori keadilan. Oh, ini zaman aliran hukum alam. Socrates, Cicero, Aristoteles, Thomas Aquino, Gustav Le Bon, semuanya ada di dalam. Mulai dari Aristoteles sampai John Rawls terakhir. Jadi tadi dari bukunya. Ada perbedaan-perbedaan prinsip yang diperkenalkan oleh Aristoteles dengan John Rawls. Bisa dipahami? Ini cita kemanfaatan. Ini diangkat menjadi teori. Siapa yang memperkenalkan teori kemanfaatan hukum? Jeremy Bentham. Iya, itu caranya. Mulai dari John Stuart Mill, ya, kalau hukum itu dibuat harus jelas manfaat bagi rakyat. Ya. Nah, keadilan ini lebih pada relasi antara penguasa dengan rakyat. Bagaimana penguasa itu harus memperlakukan rakyat. Ya. Kemanfaatan, kalau hukum itu dibuat, harus jelas manfaatnya bagi rakyat, keberpihakannya ke rakyat. Untuk apa hukum itu dibuat? Untuk memberi manfaat. Apa manfaat nyata yang mesti diberikan kepada rakyat? Kalau bahasanya Jeremy Bentham, greatest happiness for greatest number of people. Apa itu? Memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya, tidak hanya kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, gitu, yang sebabnya kepada rakyat yang sebenarnya. Teori utilitarian teori dari berangkat dari John Stuart Mill. Ya, nah kepastian ini berangkat dari aliran legal positivism. Itu perkembangan pemikiran dalam hukum. Setelah hukum alam itu kan legal positivism dari Hans Kelsen. Ya, ada dua teorinya. Pure theory of law, pure itu murni, teori hukum murninya. Hukum itu tidak ada hubungannya dengan moral. Jadi bertentangan sekali dengan apa yang sama Stephen Bow teori itu Kelsen. Ini dia berangkat dari legal possibility theory. Setelah Kelsen kemudian muridnya lagi mengelaborasi teorinya. Namanya Hans Navias. Baca nanti. Ini ada di ranah ilmu perundang-undangan. Ya. Itu bedakan. Ya. Konsep. Siapa tadi tanya konsep? Saya, Prof. Siapa saya dulu? Ini enggak muncul ini. Siapa? Jamil, Prof. Jamil, Prof. Ya. Kalau jelaskan paham, Prof. Tapi kalau kamu rencananya apa penelitianmu? Pemilu, Prof. Sengketa proses pemilu. Variabel judul itu ada kata pemilihan umum kan? Oke. Pemilihan umum dalam konsep hukum itu beda, bisa pengertiannya dengan ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan. Dalam konsep hukum, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah,
Pasti ada undang-undangnya yang mengatur. Ya, kita ngomongnya konsep. Ya, teori-teorinya, kamu mau berangkat dari mana kalau ngomong pemilu? Karena peradilan pemilu yang saya bahas, saya menggunakan teori kekuasaan kehakiman. Kemudian tentang teori wewenang juga, Prof. Ya, kalau nggak ngomong pemilunya aja dulu. Demokrasi, gitu. Ya. Itu dari sana mulainya. Demokrasi itu punya konsep sendiri dalam konteks hukum. Jadi pahami? Siap, Prof. Itu dari variabel judul rumusan judul itu ya mencerminkan nanti konsep-konsep hukum harus jelas dalam uraian yang Anda maksudkan. Ya, gitu. Siap, Prof. Siap. Bisa dipahami ya? Mohon izin. Silakan. Mohon arahan, Prof. Terkait dengan penelitian disertasi yang akan saya lakukan tentang sumber daya alam hayati. Kemarin berdasarkan tracking saya itu sudah ada rancangan undang-undang tentang perubahan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana, Prof? Untuk menyampaikan dan mengurai di dalam latar belakang masalah itu apakah bagian dari fenomena hukum. Lebih lagi undang-undang secara khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan perlindungan sumber daya genetik ternyata RUU-nya itu sudah ada, Prof. Di draft sejak tahun 2016, tetapi hingga saat ini belum diundangkan, Prof. Terima kasih. Ya. Penelitian-penelitian seperti ini, karena kita kan ingin memberikan kontribusi, ya, kontribusi penelitian Anda itu untuk perbaikan, ya, pengaturan ke depan, dan hubungannya dengan kebijakan regulasi, kebijakan legislasi. Nah, pernah terjadi dari yang saya uji ya, disertasi ketika menulis dia sudah tahu ada rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Ya, apakah perubahannya atau undang-undang baru. Ya. Ini berpacu dengan melodi ini. Begini. Bisa jadi kemudian disertasi belum ujian tertutup, belum ujian terbuka, undang-undang baru sudah diberlakukan. Bu, Nur? Dengar? Siap, Prof. Gitu. Ya. Nah, ini kesulitan kemudian promotor sudah diingatkan sejak awal. Ya. Jadi sekarang KUHP misalnya, rancangan. Ya. Sudah 20 tahun nggak selesai-selesai. Nah, kalau sekarang berpacu dengan waktu itu, ada risiko-risiko lah. Ya. Nah, kalau sekarang disertasinya selesai duluan, justru itu akan memberi kontribusi untuk pembahasan selanjutnya. Rancangan itu ya. Kalau sekarang sudah disahkan, diundangkan, nah ini yang problem. Harus menyesuaikan lagi dengan yang baru. Bisa dimengerti? Ada risiko-risiko. Ibu harus hitung sekarang. Rancangan undang-undang itu masuk dalam prioritas pembahasan enggak? Apa istilahnya itu? Masuk Prolegnas. dalam Prolegnas. Masuk ya, enggak tahun untuk sumber daya alam hayati masuk di Prolegnas 2021, Prof. Oke. Nah, ini harus dihitung. Ya.
Oleh sebab itu, Prof. Perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, Prof. Ibu cari rancangan yang dibahas itu. Aspek apa yang dirubah? Apakah menyentuh rencana penelitian Anda atau tidak? Kan tidak semua kalau perubahan, hanya berapa pasal. Kalau diganti lain lagi. Makanya bahasa hukum ini. Ya. Kita harus bisa membedakan diganti atau diubah dengan undang-undang. Kalau diganti kan total semua. Nggak berlaku lagi yang lama. Kalau diubah, itu kan masih berlaku yang lama, tapi berapa pasal, ya? Ya, Bro. Ya, dengan undang-undang, no, gitu menurut ilmu perundang-undangan. Tapi kalau undang-undang omnibus law lain lagi dia, ya, mengambil alih, ya, menyatakan tidak berlaku yang sebelumnya pasal-pasal yang diambil. Bisa dipahami? Hitung itu. Jadi dari rancangannya kalau gitu, apakah menyentuh aspek ya regulasi yang Anda teliti atau tidak? Karena bukan nggak mempersoalkan semua pasal, hanya pasal-pasal tertentu, ya kan? Iya. Itu aja poinnya. Sudah? Sudah, Prof. Ya, nanti akan. Terima kasih, ya, Prof. mesti berburu itu ya rancangan undang. Semua nanti juga menyentuh omnibus law itu kalau diambil alih harus dibahas juga hubungannya. Karena omnibus law itu dia mengambil alih, kemudian bisa diganti, bisa dirubah, bisa diadakan norma baru. Ya. Tapi dalam undang-undang 79 undang-undang itu semua diambil alih pasal-pasalnya. Pasal-pasal tertentunya ya. Yang dihubungkan dengan cipta kerja. Sudah? Gitu caranya. Nah, itu penjelasan mengenai kerangka teoritik dan konseptual. Baru metode penelitiannya. Ya. Udah, minggu depan saya akan lanjutkan lagi ya. Metode penelitiannya ya. Rincian dari metode penelitian hukum dari dua ranah ini. Sesuai dengan ilmunya. Anda mau fokus ke sini. Fokus ya. Starting point-nya tuh Anda dari sini. Berarti mempersoalkan ada masalah dalam pengaturannya. Ya. Setelah dihubungkan dengan undang-undang dasar atau dengan undang-undang yang sejajar, setara. Atau bisa hierarki masalah. Atau enggak jelas. Kosong. Kalau sini dalam implementasi, ya, implementation bisa enforcement, ya, bisa kemudian bisa juga effectivity. Namanya legal effectivity. Implementation sudah membedakan. Saya bilang legal implementation atau law implementation. Disamakan artinya legal dengan law. Sudah bisa dipahami ya. Tapi teruskan menulis ya, karena Anda harus sudah mulai.
yang namanya library research Anda. Ya, Untuk Prof. proposal. Tidak hanya Siap, library, bahkan legislation research Anda, peraturan perundang-undangannya, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, atau dokumen-dokumen hukum lain. Ya, nanti saya jelaskan rincian dari metode penelitian hukumnya, mulai dari ranah ini ya. Oke, sudah cukup dulu ya sampai sini. Ada pertanyaan satu lagi? Kalau nggak ada cukup. Teruskan menulis. Sebenarnya saya ingin baca dulu ya yang sudah ada yang sudah selesai nggak? Karena ini updating terus ya. Dalam kuliah ini Anda bisa gunakan sebagai masukan untuk mengupdate ya, meningkatkan, menambahkan, memperkaya. Ya. Tapi library research, legislation research, terus terdiri. Seperti tadi, rancangan undang-undang itu menjadi penting. Ya, Anda harus dapatkan juga. Ada undang-undang yang baru mungkin berkaitan. Omnibus Law itu 79 undang-undang. Dan apa kabar sekarang undang-undang Omnibus Law? Orang udah nggak rame lagi. Tapi namanya Pak Polisi ini praktisi, bingung dia. PP-nya belum ada, nanti. Ya, atau melompat ke peraturan menteri. Oke, terima kasih semua ya. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.